Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita sudah tuntaskan kitabus shalah, aturan-aturan salat, mulai dari syaratnya, rukunnya, pembatal-pembatalnya, salat-salat sunnah itu apa saja, salat yang disunahkan berjamaah apa saja, bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat. Terakhir kemarin kita membahas tentang penyelenggaraan salat jenazah. Ya, penyelenggaraan salat jenazah beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan jenazah. Bahkan kita juga bahas bagaimana adab-adab menunggui orang yang sakit kalau sakitnya itu sakit sakaratul maut. Kita juga sudah bahas adat-adat atau tradisi setelah pemakaman, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan bagaimana kita menyikapi budaya atau adat. Malam ini kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu kan ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan dakwah yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, Nabi perintahkan Mu'adz untuk mengajak orang-orang Yaman bersyahadat. Dan Nabi sudah wanti-wanti bahwa di Yaman itu nanti ada ahli kitab, orang-orang Nasrani. Kita juga tahu ya, Abrahah yang dahulu berniat untuk menghancurkan Ka'bah itu juga agamanya adalah Nasrani. Dia bangun gereja di Yaman, niatnya untuk menandingi Ka'bah, kiranya langang kan? Kiranya langang, orang tetap mengunjungi Ka'bah. Agamanya apa? Nasrani. Dan Nabi sudah katakan itu kepada Mu'adz bin Jabal, nanti engkau akan temui orang-orang ahli kitab di Yaman. Yang pertama kali diajarkan kepada mereka apa? Syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau fa in ata'u laka, kalau mereka sudah taat dengan syahadat, Nabi perintahkan untuk Mu'adz, suruh mereka salat. Katakan kepada mereka, Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka taat dengan salat, apalagi zakat. Diambil zakat itu dari orang kaya mereka, diserahkan zakat itu kepada orang miskin mereka. Ini luar biasa ya. Sebenarnya ini sudah disampaikan Nabi dari dulu dan ini menjadi kurikulum ajar. Kalau kita ingin belajar agama Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, ya seperti inilah urutannya. Bahkan kalaupun kita sudah muslim dari lahir sekalipun, kalau mau belajar Islam, ini urutannya.
Karena tidak semua umat Islam ini sudah mempelajari agama secara full, secara lengkap, secara komprehensif. Belum tentu bisa jadinya Islam tapi dia tidak mempelajari Islam. Kalau dia mau mempelajari Islam mana dulu? Mulai dari sholat. Untuk mempelajari sholat apa gerbangnya? Taharah, bersuci. Jadi pelajari taharah sebagai gerbang untuk melaksanakan sholat. Pelajari sholatnya. Kemudian apa lagi? Zakat. Nanti pelajari pula puasa, pelajari pula haji. Jadi jangan loncek-loncek beraja kau awak baru ke beraja langsung beraja jihad ya. Bagaimana orang baru tobat, baru belajar agama langsung belajar jihad? Bagaimana mungkin jihad dilakukan oleh orang-orang yang ceboknya saja belum betul? Mulai dari dasar. Jihad itu kaji gadang, kaji penting, betul. Tapi orang banyak tata ruang tu dek batu gadang atau batu ketek. Batu ketek, yang ketek-ketek kau banyak orang tergelincir. Istinja dianggap enteng, padahal Nabi lewat di kubur dan orang diazab di dalam kubur itu ditaruh oleh Nabi, kemudian dahan kurma di teh kubur itu kan. Batu, sebab tasbih dari dahan kurma ini membantu meringankan azab mayat di dalam kubur. Ketika ditanya apa dosa orang dalam kubur sehingga mereka diazab, jawab Nabi apa? Nyodo dua makam tuh, nanci namimah, suka adu domba orang. Yang satu lagi apa? La yastabri'u minal baul, ndak tuntas sudah pipis itu ndak tuntas. Ndak tuntas istinjanya, ndak tuntas buang airnya. Kan dosa-dosa kita dan akan menyebabkan azab dalam kubur. Makanya hati-hati betul kita dalam perkara-perkara yang kecil. Makanya baraja itu urutannya sudah diberikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru baraja jangan riba dulu. Kucik lagi riba, orang tagiana kini mengaji riba tapi tidak paham-paham apa itu riba. Kenapa? Karena untuk memahami riba kita harus paham dulu apa itu jual beli. Nah, akan dipelajari itu nan halal dulu atau nan haram. Nan halal dulu dipelajari. Ya, pelajari jual beli dulu, baru dipelajari riba. Jangan langsung lempek saja ke riba. Jangan-jangan jual beli kita ini banyak di dalamnya praktek-praktek yang haram. Kita belajar dulu ibadah, nanti belajar pelanggaran-pelanggaran seperti jinayat dan lain sebagainya. Nah, ini juga zakat. Zakat ini juga disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dengan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi rukun Islam nan ketiga itu adalah zakat. Ndak puasa doh. Puasa nak kampe. Rukun Islam yang ketiga itu zakat. Ya. Dan hukumnya sama apa dengan salat. Tegas dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena mengingkari bahwasanya zakat itu wajib. Akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini penting zakat. Nah, dari zakat ini kemudian muncul konsep apa tuh? Islam ini kan datang untuk memastikan orang yang memeluk Islam itu mendapatkan keselamatan di akhirat dan juga mendapatkan kemuliaan di dunia. Bagaimana kemuliaan di dunia didapatkan? Kemuliaan di dunia didapatkan banyak, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan itu semua diatur dalam fikih. Jangan sampai kita anggap agama Islam ini tidak mengatur masalah-masalah keduniaan. Tidak ada kepemimpinan, ada kepemimpinan dibahas dalam Islam. Teknik menentukan pemimpin secara detail memang tidak disampaikan oleh Nabi. Apakah kepemimpinan itu harus melalui monarki ataukah melalui pemilu? Tidak. Tapi syarat-syarat pemimpin itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang berhak jadi pemimpin, siapa yang tidak patut jadi pemimpin itu disampaikan. Masalah ekonomi juga. Kalau sekarang orang kan terkubu ya. Konsep ekonomi itu ada namanya kapitalisme. Seseorang bisa kaya sekaya-kayanya.
Ada sosialisme, kekayaan itu harus dibagi secara merata. Kalau Islam ini masuknya kemana? Dan Indonesia ini masuknya kemana? Ya, kalau kita lihat Indonesia, harusnya Indonesia ini lebih kepada sosialisme, bukan kapitalisme. Terapannya mungkin tidak se ekstrim di Rusia, ya. Karena kita ini di Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti konsep kita seharusnya adalah sosialisme. Tapi nyatanya kita di Indonesia ini konsepnya konsep kapitalisme. Apa bukti Indonesia ini kapitalisme? Salah satu ciri-ciri kapitalisme, orang kaya bertambah kaya. Orang kaya tambah kaya. Ini orang paling kaya di Indonesia siapa, Bu? Siapa orang paling kaya di Indonesia? Hah? Bos Jarum siapa, Pak? Bos Jarum. Iya. Hartono, mana? Bersaudara. Ada yang lebih kaya daripada itu yang kekayaannya 1000 lebih triliun. Orang paling kaya di Indonesia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu lebih kaya daripada orang paling kaya di Arab. Itu. Orang paling kaya di Indonesia lebih kaya daripada orang paling kaya di Arab. Tapi kalau orang miskin di Indonesia dibandingkan orang miskin di Arab, mana yang lebih miskin? Berarti kan gap jarak antara orang kaya di Indonesia dengan orang miskin di Indonesia terlampau jauh. Ya, terlalu jauh jarak kekayaan orang kaya di Indonesia dengan orang miskin di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Indonesia ini kapitalisme. Kalau sosialis, satu orang itu tidak boleh menguasai lahan yang lebih banyak dari yang bisa dia garap. Contoh, sosialisme, satu orang tidak bisa menggarap lahan yang lebih luas daripada yang bisa dia garap. Kalau di Indonesia, satu orang bisa punya lahan 100 hektar enggak? Berarti enggak sosialis, Pak. Logikanya harusnya enggak boleh, Pak. Satu orang menguasai 100 hektar lahan. Kalian mau cari tuan dulu. Pertengahan tahun 2024, saya ke Kerinci. Ada petani kentang di Kerinci, 5 hektar lahan, 4 bulan panen. Sekali panen dapat 1,5 M kentang, sampai 5 hektar 1,5 miliar. Kalau 5 hektar saja bisa dapat 1,5 miliar, kalau 100 hektar berapa dapat kira-kira itu? Kalau cik pulau berapa kira-kira itu, Pak? Itu makanya enggak pas. Konsep sosialisme tidak akan menerima ini. Satu orang menguasai satu pulau, tidak ada cerita itu. Dalam Islam juga ada seperti itu. Hak pemimpin memberikan tanah kepada rakyat ada. Apa namanya? Namanya al-iqta'. Tapi iqta' itu juga dibatasi dengan kemaslahatan bersama. Sama konsepnya. Satu orang tidak boleh menguasai lahan yang lebih luas daripada yang kira-kira bisa dia garap. Itu masalah di Indonesia. Indonesia ini apa? Satu orang bisa menguasai lahan lebih banyak daripada yang bisa dia garap. Itulah yang membuat orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Ya, tapi ini pandangan makro ya. Nanti ada juga pandangan personal yang membuat orang miskin tambah miskin, ada lagi itu. Bagaimana cara Islam untuk menyelesaikan masalah ini? Cara Islam menyelesaikan masalah ini, masalah kemiskinan, yang pertama itu ya zakat. Zakat ini tujuannya untuk apa? Agar semiskin-miskinnya orang Islam tidak ada yang kelaparan. Semiskin-miskinnya orang Islam tidak boleh dia pusing memikirkan apa yang akan dimakan besok. Kenapa? Karena yang akan dia makan besok, kalaupun dia miskin, itu sudah dijamin dengan zakat. Miskin mana, Pak? Jadi tidak ada ceritanya jual diri jadi pelacur orang. Kenapa kamu jadi pelacur? Mencari pembeli susu untuk anak. Tidak ada cerita. Kenapa? Dijamin oleh zakat. Ini kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok bagaimana? Kalau tidak mampu ya zakat yang memampukan orang fakir dan orang-orang miskin.
Zakat ini juga menjamin agar orang tidak berhutang. Kok masalah yo. Orang berhutang, hutang ini yang membuat kita menderita nih. Riba itu membuat kita menderita, iya, tapi hutang itu juga membuat kita menderita. Makanya doa itu bapak-bapak ibu-ibu yang ada, wa na'udzubika minad daini, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari utang, bukan dari riba. Utang itu musibah, utang tambah riba dua musibah. Dan zakat ini solusi supaya orang tidak berutang. Karena salah satu mustahik zakat adalah orang yang berutang. Orang berutang dapat zakat. Zakat ini juga menjamin kalau bapak ibu berjalan jauh itu tidak perlu mikir-mikir lagi. Tidak perlu pikir-pikir. Kenapa? Salah satu mustahik zakat apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu artinya apa? Musafir. Kok kalau zakat benar-benar diterapkan ya bapak-bapak ibu-ibu, musafir itu tidak mikir-mikir kalau jalan. Kalau kini jangankan mencari bekal di jalan, mencari tempat pipis saja payah. Yo. Cari tempat pipis saja payah. Itu konyol ini. Konyol. Ada cerita Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini seorang penuntut ilmu dari Spanyol. Spanyol dulu, Spanyol dan Portugal dulu itu bapak-bapak ibu-ibu, itu kan daerah muslim. Namanya Andalusia. Andalusia, Andalus. Kalau Andalas di Siko itu Andalus. Andalusia, Portugal dan Spanyol, daerah Islam. Dulu baru rapi pemerintahan Islam di situ ketika masuk, yang membawa Islam ke situ namanya Tariq bin Ziyad. Tapi yang membawa pemerintahan yang rapi ke situ namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil ini kemudian mendirikan Daulah Umayyah di situ. Umawi. Nah, ada di situ namanya Baqi bin Makhlad, orang Spanyol. Dia mendengar bahwa di Baghdad itu ada ulama hebat namanya Ahmad bin Hambal. Sezaman ada Imam Ahmad di Baghdad. Dan kalau bapak ibu ingin tahu luas negara Indonesia, coba ibu bali peta dunia, pak bali peta dunia, cek gunting Indonesia tuh atempel di atas Eropa. Coba kuat. Ya dari Sabang sampai Merauke itu pak, itu sama dengan dari Inggris sampai ke Baghdad. Sebegitu luasnya Indonesia. Laweh Indonesia aja nih kira sampai Indonesia. Mana maha tiket ke Papua atau ke Malaysia? Itu contoh ya. Luas Indonesia ya. Jadi pemimpin Indonesia aku harus kuat, iyalah harus kuat, luas ya. Eropa saja negara ketik-ketik kadang Inggris dan Prancis itu kadang Bulando kan ketik saja. Indonesia ini luas. Nah, sekarang Baqi bin Makhlad ini ingin belajar tapi dia miskin. Coba bu bapak-bapak bayangkan Baqi bin Makhlad dari Andalusia pergi ke Baghdad, kan dari Spanyol lah kira-kira ya, menyeberangi Selat Gibraltar. Setelah lewat Selat Gibraltar tiba di Maroko nanti Aljazair, Tunisia, dilewati itu negara Afrika Utara, Libya sampai ke Mesir, tiba di Mesir sampai ke Palestina, Syam, nanti dari Palestina berjalan pula balik ke Baghdad. Jauh itu banyak negara yang dilewati, dan semua itu dilewati oleh Baqi bin Makhlad jalan kaki bisa. Kenapa bisa? Ya walaupun miskin, kita sampaikan tadi ada jatah zakat untuk Ibnu Sabil. Ternyata sampai di Baghdad Imam Ahmad masuk penjara kan itu ceritanya. Jauh-jauh dari Spanyol ke Baghdad untuk belajar dengan Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad dalam penjara nek sama aja, kan itu cerita. Tapi Imam Ahmad ketika itu menjadi tahanan rumah. Ditahan di rumah, bukan tahanan penjara. Kenapa? Karena beda paham dengan raja. Raja ketika itu pemahamannya Mu'tazilah. Sedangkan Imam Ahmad ini pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa rajanya? Rajanya namanya Al-Ma'mun.
Al-Ma'mun ini siapa? Al-Ma'mun ini anak Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini raja hebat. Salat sunat Harun Ar-Rasyid ini sehari, kalau kata Imam Suyuti itu dalam Tarikhul Khulafa, salat sunat Harun Ar-Rasyid itu sehari tidak kurang dari 200 rakaat. Itu rajo tuh Pak. Rajo salat sunatnya 200 rakaat. Kalau awak salat sunat 2 balik selesai. Kalau dibangun istana di surga, kalau 2 balik. Rajo. Setiap tahun Harun Ar-Rasyid selalu berjihad. Dan ini satu jihad. Kalau parang Pak, Harun Ar-Rasyid ke satu parang. Itu Harun Ar-Rasyid. Setiap tahun pergi haji. Itu Harun Ar-Rasyid. Sampai-sampai dikatakan orang kalau ingin berjumpa Harun Ar-Rasyid, kalau bukan di Makkah, kalau tidak di medan perang, itu saja. Itu Harun Ar-Rasyid. Ya, tapi itu pula ujian Harun Ar-Rasyid, anak-anak selesai. Anaknya Al-Amin ini bodoh jadi raja. Dilanjutkan oleh adiknya Al-Ma'mun ini cerdas tapi Mu'tazilah. Nah, dihukumnya ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan dia, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, dijadikan tahanan rumah. Jadi politik dan pemikiran itu berpengaruh ya. Jadi, kalau ada misalkan pemimpin ditanya apa konsep pemikiran keislaman yang Anda usung, itu perlu gitu. Perlu. Politik menentukan. Tidak boleh pula kita buta politik, tidak boleh. Melek politik. Tidak ikut politik langsung tidak masalah. Ya, tidak ikut politik langsung tidak masalah. Tapi kalau buta politik jangan sampai. Yang menentukan siapa yang bisa jadi imam Masjidil Haram itu siapa, Bu? Raja Arab kan? Kan Raja Arab Pak. Berarti Raja kok politisi. Ya, politisi menentukan imam Pak. Mudi itulah. Ya, makanya kecil orang Pak, segenggam kekuasaan lebih berpengaruh daripada sekeranjang kebenaran. Ya, lebih berharga ya. Nabi Muhammad SAW dakwah bagaimana ya? Termasuk beliau juga menjadi pemimpin di Madinah. Jadi pemimpin tertinggi. Legislatif beliau, eksekutif beliau juga, yudikatif beliau juga. Siapa hakim di masa Rasulullah? Rasulullah. Siapa pimpinan MPR masa Rasulullah? Rasulullah. Siapa presiden masa Rasulullah? Ya Rasulullah juga. Kalau di Indonesia kan dibagi-bagi ya Pak ya. Ko yudikatif, ko eksekutif, ko legislatif. Jadi ketika yudikatif memutuskan kerugian negara 271 miliar 6,5 tahun, presiden tidak bisa langsung menindak. Maka nak menindak ambo eksekutif. Itu urusan yudikatif. Jadi itu loh payahnya, lempar-lempar tanggung jawab. Beda ya konsep, beda konsep. Nah, jadi jangan buta. Termasuk zakat. Zakat ini juga bisa diterapkan secara menyeluruh kalau ada campur tangan penguasa. Amil zakat itu siapa? Amil zakat itu orang yang ditunjuk oleh pemimpin, oleh ulil amri. Tidak bisa kita surang-surang mengaku sebagai amil zakat. Majalah Rayo keliling-keliling ambu amil zakat katanya. Banyak orang mengaku kami amil zakat lo, kami amil zakat lo, tidak bisa. Mana amil zakat yang benar-benar amil zakat? Yang ditunjuk oleh ulil amri, yang ditunjuk oleh pemimpin. Memang seperti itu. Nah, itu satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat ini tujuannya agar kebutuhan pokok manusia terpenuhi semuanya. Lalu apa lagi? Nabi Muhammad SAW juga menyuruh orang, memotivasi orang untuk memutar uang. Kafilul yatim, orang-orang yang mengasuh anak yatimnya kecil tapi dia dapat warisan dari bapaknya 1 miliar contoh. Anak yatim kecil dapat warisan 1 miliar. Ini 1 miliar jangan langsung dikasih pada anak yatim ini. Dia masih kecil, dia masih belum bisa memanfaatkan uang tadi. Lalu bagaimana? Disimpan dulu. Siapa yang nyimpan? Namanya kafilul yatim atau wali anak yatim. Orang yang mengurus anak yatim tadi. Uang ini diapakan? Kata Nabi, putar uang tadi. Investasikan uang tadi. Tujuannya untuk apa? Kaila ta'kuluhu sadaqah, supaya harta anak yatim tadi tidak habis dek karena sedekah saja. Contoh,
anak yatim punya peninggalan 100 juta, disimpan saja 100 juta ini di bawah kasur. Setahun kemudian mesti dikeluarkan zakat. Berapa dikeluarkan zakatnya? 2,5%, 2,5 juta keluar. Tapi kalau diinvestasikan 100 juta, kini jumlahnya 100 juta. Ketika anak yatim tadi sudah dewasa dan bisa mengelola uang, berapa jadinya? Bisa jadi 200 juta. Jadi tidak habis, tidak berkurang dana tadi, justru bertambah. Kenapa? Karena uang kalau disimpan, kalau sudut pandang makro, uang kalau disimpan membuat ekonomi stagnan, ekonomi tidak jalan, ekonomi tidak kambang. Pitih kok baru kambang kalau kalau nyo diputar, kalau berputar uang, baru kemudian uang itu akan berkembang. Ya, tidak diandok-andokan saja pitih. Kalau orang kini, itulah kini. Orang kini mana sanang dapat pitih atau membalanjuan pitih? Membalanjuan pitih atau dapat pitih? Mana sanang? Dapat pitih orang senang. Harusnya nan membuat sana kan nak pitih sebenarnya. Tapi nan tabayang dakwah kau contoh. Dapat pitih 50.000 nan tabayang dakwah apa? Dapat pitih 30.000 nan tabayang dakwah, harusnya kau bisa beli martabak Mesir. Martabak Mesir nan membuat awak lama, membuat awak senang. Harusnya kan bentuk itu. Tapi orang kini tidak. Membalanjuan pitih itu merasa sayang. Nan senang dia pitih kau ditumpuk-tumpuk, diperbanyak-banyak, itulah nan membuat ekonomi itu nak jalan. Dia tadi itu makanya orang kaya di Indonesia kok talampau kaya jadinya batu. 1.000 triliun tu diletaknya di banknya saja, nak diputarnya. Sehingga nak rato kekayaan kok. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu, infak dalam konsep bahasa Arab itu, infak itu bukan cuma sedekah, tapi termasuk juga membelanjakan uang kepada yang halal. Magiah lanjo bini itu infak, magiah lanjo anak itu infak, membalian bini sesuatu yang disukai oleh istri itu juga infak, membalikan anak sesuatu yang disukai anak itu juga infak. Yang penting halal. Itu infak semua, dan semuanya dapat pahala. Semua bentuk infak tadi, uang keluar kepada yang halal, semuanya dapat pahala. Ya, jadi ekonomi kambang kalau uang tidak ditumpuk-tumpuk saja, harus berputar supaya uang tadi berkembang. Itu sudut pandang makro. Kalau mikro, kalau perorangan, itu banyak PR kita. Banyak orang miskin karena memang mentalnya miskin, Pak. Mentalnya miskin. Ada orang bertanya kamu, Ustaz, ada orang kaya setiap tahun pergi umrah, setiap 3 tahun ganti oto, setiap 3 tahun tukar otonya, tapi tetangganya makan jumaco kemaco saja setiap hari, jo tempe saja setiap hari. Hukumnya Ustaz? Bertanya kamu, bu keluar tuh selama bulan puasa, keluar sebelum pulang ditanya, dicegatnya, tanyanya oleh ibu-ibu, tanya, ambo kecian, bu, orang kok makan tempe, makan maco, salah tetangganya enggak? Salah tetangganya enggak, Pak? Bu, kok tetangga kok kayo, nani kok miskin. Orang miskin kok nyo menjadi miskin itu apakah gara-gara tetangganya? Enggak. Masalah orang kini menyalahkan orang lain untuk kelemahan diri. Ambo miskin, tetangga ambo kayo, berarti tetangga ambo nan salah. Itu salah orang kini, itu mental miskin namanya tuh. Ambo makan tempe saja setiap hari, tetangga ambo makan ayam, makan daging, makan rendang. Salah tetangga ambo. Enggak boleh salahan. Kalau salahnya nyo membalanjuan pitihnya, enggak pitih awak dilanjuannya dah. Ambo nanti tu juga bangkit juga ambo setiap. Salah tetangga ibu. Salah tetangga ibu. Kalau nyupai umrah kan nyupitinya nyupai. Macam itu. Wah, tak boleh nyalah-nyalahkan orang untuk ke anu awak, untuk kemiskinan awak. Ya tapi awak makan tempe saja.
ambil buruang puyuh. Buruang namanya nan di sawah ke Pak? Uak. Iya uak. Tahu Pak uak. Bahasa Indonesianya tuh Zat. Enggak burung bangau dah, ayam-ayam lah. Ya, nan larinya kencang dalam sawah tuh. Burung pipik boleh dimakan enggak? Boleh. Jangkrik. Awak makan tempe cipui. Enggak boleh dimakan. Cipui boleh dimakan. Tapi jangan cangkamnya bu makan lah, cipui saja. Ya, orang basalahan. Makan awak ada lama, orang nan salah itu salah awak. Ya, nan dak lama makan awak, nan awak salahan orang salah awak. Itu mental miskin namanya. Berarti menyalahkan kemiskinan pada orang lain, dan itu banyak kini. Balanta oto jonda siapa nan salah? Oto salah. Ndak mau. Nya sabarannya, nya dak punya tu, nya paneh orang punya tu. Ya, padahal bisa jadi orang nan bonda aku lampu senyo ke suuk beloknya ke kida mah tahu awak. Ya, ini orang boto. Ndak elo boto nan pak dia orang bonda. Kiranya nan boto ko awak supir lah nya kan. Ya, itu masalah orang kini banyak seperti itu. Menyalahkan orang lain untuk kemiskinan itu mental tuh, kena. Itu mental sudah miskin tuh. Apalagi mental rusak orang kini sukanya dapat banyak tapi effort sedikit, inginnya santai tapi piti banyak. Caranya santai piti banyak. Tak minta ke apa contohnya? Contohnya BLT nunggu bantuan saja. Ya, pernah ambo cerita dulu tuh. Orang tanya kawan Ustaz, ambo biasanya mengirim zakat setiap tahun kepada dun sanak di kampung. Tahun kini kebetulan ada tetangga ambo membutuhkan, sehingga zakat ndak ambo kirim ke kampung doh, ambo agih kepada tetangga ambo nan membutuhkan. Mana lebih afdal sabananya Ustaz? Kepada tetangga atau kepada dun sanak? Dun sana ada tapi jauh. Ya, tetangga lain tapi tetangga kok dake. Ya dake tapi nak dun sana awak doh. Gara-gara ambo lagi ya zakat kepada tetangga ambo dikecean di orang kampung sampili kadiang. Batu Ustaz, ambo kecean ibu kalau rumah ibu tabaka siapa nama nolong? Siapa nama nolong bu? Tetangga atau orang kampung? Ya kedua-duanya punya kelebihan bapak-bapak ibu. Tetangga tali darah Jawa. Tapi dun sana tu batali darah Jawa. Tapi tetangga aku ini nan pertama kali akan membantu awak. Sekit jantung awak tengah malam tetangga aku lah nan akan membantu awak. Menolong. Ya. Itu kan mental miskin tadi itu. Setiap tahun dia giah zakat, sekali saja ndak dikirim zakat kecilnya. Itu anak rusak tuh. Mental rusak. Kini zakat Pak, zakat dia giah atau indah awak zakat di orang, ndak ada urusan, memang ndak piti awak ada. Tapi ketika ndak menerima zakat awak dari orang, awak kecil orang ku pilih, itu kacau tuh. Itu mental rusak. Ya, makanya kau perbaikan pribadi, kau nak bisa ulil amri yang perbaiki. Kau mental pribadi awak mana perlu dipelokan. Gara-gara sekali nak dapat zakat nan lamu lupunya. Bukan nan kau orang gaek ke babui elok kau nak boleh rutin aja. Bahkan nak boleh rutin. Ibu sekali magi orang terima kasih je. 2 kali magi orang terima kasih. 3 kali magi orang dianggapnya itu haknya terus. Ya, bulan pertama dia agih kanyo 100.000. Bulan kedua dia agih kanyo 100.000. Bulan ketiga ndak agih ditanya-nya, "Ma jatah ambo." Padahal kan ndak boleh hanya bertanya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau ndak dapat memang ndak punya awak. Kan logikanya seperti itu harusnya. Tapi kalau lah mental tu mana miskin kacau. Batu mental miskin tadi bau saho ndak mau inginnya dapat banyak saja. Balai kalau indak akan
meminta-mintanya makanya akan meminta utang. Minta apa? Tak utang. Tapi ndak dipikirnya cara membayar utang. Nah jadi berutang saja dulu. Baca cara membayar biko lo diagai. Makanya banyak orang berutang kini ndak bayar. Yuk nyatu. Berutang ndak bayar kan banyak kini Pak. Pinjam 100 agar silaturahmi tak putus. Otasnya. Justru kenyataannya yang membuat silaturahmi putus itu apa? Utang. Berutang nyo kawa. Berselisih di jalan apa jadinya le? Mindahnya tuh. Mindahnya le Pak. Utang ini tidak membuat hubungan silaturahmi semakin erat. Utang inilah yang membuat persahabatan putus, persaudaraan putus. Kenapa? Karena orang banyak berutang tapi tidak memikirkan bagaimana cara membayar utang. Kini utang ke prinsip benar ke jangan sampai berutang kecuali untuk makan. Mental berutang itulah rusak benar. Kini rusaknya contohnya baru diangkat jadi pegawai apa nanti kena gadain SK. Yo utang tuh kan mental tuh. Batu masa awak nak bonda pai kerajo. Ya pakai kan sepeda bentuk Umar Bakri kan apa. Tapi deklah maraso bentuk tadi itu, awak ku harus sepatu rancak, awak ku harus baju rancak, Honda nak mau Supra X lo harus NMAX kan. Itulah utang. Bayi yang entah bayi yang tidak inginnya berhutang saja, ingin dapat piti capek. Boleh kalau ingin dapat piti capek, jual tanah pusako. Ya tanah pusako. Ya. Ada orang menjual tanah pusako untuk makan enggak? Tak ada orang jual tanah pusako untuk makan, tak ada Pak. Untuk makan ke 15.000 nya. Yo. Untuk makan ke berapa? Sehari Bu. Berapa sehari makan? 50.000 nya cik orang. Jual tanah pusako berapa? Makanya orang tanya kamu Ustaz, apa pagang gadai di Minang ko ba Ustaz ambo kecian pagang gadai di Minang ko dari awal sudah bermasalah akadnya. Masalahnya yang boleh kita gadaikan itu harta milik kita, sedangkan tanah itu milik siapa? Milik kaum. Boleh milik kaum digadaikan. Orang menggadaikan tanah kaum atas nama pribadi itu sama umpama orang menggadaikan cik pulau. Presiden menggadaikan cik pulau sama itu. Atau ada pejabat wali kota contohnya kan digadaikannya to BA 1M nya itu boleh bagus tak boleh itu punya basamu Pak, punya negara itu bukan punya inyo. Tapi dek mental ingin dapat piti capek tadi itulah jadinya bajuan ndak patut dijual, bapinjam ndak patut dipinjam, ndak tahu awak bayi itu rusak mental. Ndak bisa berpikir sehat, hilang sabar, dia ingin kencang, ingin capek saja. Jadinya orang yang ingin capek kok berjudi. Enggak, judi, judol. Pencet-pencet saja dapat 1 juta, enggak sekali main dapat 400.000. Lah susah mah, modal tadi balik chip 50.000 nya dapat 400.000. Alhamdulillah ceknya jadinya jompo tu. Sudah dapat 400.000 nak belanja malah di Bali nyu pula chip balik. Kalau 50.000 dapat 400.000 Bali chip 400.000 berarti 400 kali berapa je kan boleh itu le. Kali 8 ya nak 400 kali 8 berapa 2 juta 400 kiranya Bali nyu chip 400. Yo dapat 2 juta. Sudah dapat 2 juta Bali lo chip 2 juta kiranya tambah 6 2 juta. Tu kecenya ndak mau ada hilang piti ambo 2 juta. Ambo harus balian balik piti 2 juta aku. Di Bali lo chip balik. Lah tambah 6 piti. Balik chip balik 2 juta untuk memancing dan 2 juta. Tambah 6 lo 2 juta aku balik 4 juta tambah 6. Begadaian onda, baju onda. Rusak keluarga tu. Dan biasanya kalau lah judi online tu, itulah bakawan dakiknya ju pinjaman online lah tu enak. Pinjaman online. Kalau ndak pernah online pinjam rentenir itu logika lah rusak mana. Bakok rusak logika. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, labo 1.100.000. Ku contoh saja.
pinjam sejuta nan kadi bayar biko 1.200.000 labo manggalih 1.100.000 itu namanya tuh matematika silakan naik tuh Pak. Itulah mental ingin capek itu. Dia garobak, bakot dia garobak supaya umpama dia pancing ba, dia pancing supaya nyo satu hari bisa mancing ikan. Kan cak tuh. Ndak minta-minta nyalai, ndak piti dia kanyo do dia pancing, mantap. Dia garobak kanyo supaya nyo manggale pisang molen mini, nggale martabak, nggale goreng. Dia Honda supaya bisa mau ojek. Kiranya Honda itu nan dijualnya. Gerobak itu nan dijualnya, panciang itu nan dijualnya. Nah dipikirnya apa nan kadi makan kini saja sama aja tanah. Jual tanah kini, nah dipikirnya apa nan kadi makannya kini saja. Ndak terbayang dia anaknya besok, ndak terbayang dia kemanakannya, ndak terbayang dia cucunya besok. Ya mau ditanya di sejunjuang petang tuh. Muzakarah mui sejunjuang kan muzakarah. Kecilnya masalah kristenisasi ke orang-orang Kristen di siko. Ambo kecian itu harus diusut tuh. Tanah siana di Bali ada orang Kristen tuh kalau misalnya tinggal di kampung awak. Iya Bu ya. Kau contoh kalau mau bawa datuk kan punya tanah ulayat. Ulayat tuh wilayah Ambo sebagai datuk kok tanah wilayah Ambo aja. Kalau ada orang kapia datang membeli tanah, boleh Ambo menjual? Kan tak boleh ada Pak. Kini bakok misalnya tinggal di kampung awak. Dua kemungkinan. Kalau tidak membeli tanah, kalau tidak manyeo. Si anan manyeo kan itu pertanyaan Pak. Kalau diterapkan aturan pertanahan di Minang kan tidak kado cerita gereja segala macam tidak kado mustahil. Tapi dek lah ado miss dari awal ya, lah ado kesalahan dari awal itu nan membuat masalah. Kalau tinggalnya di situ, nah ditanyanya ketika itu, Ustaz, orang-orang non Muslim di sekitar tempat tinggal kami itu bajunya kepakannya, baju KTB nampak katiak saya Ustaz. Sarawa pendek saja nyo kepakan Ustaz. Itu nyo makan anjing Ustaz. Itulah itu tambah cek lainnya banyak jadi rentenir Ustaz. Baca cara menyikapinya Ustaz. Kalau ke diusut-usut tuh mau tanya pangkanya di mana tinggal, di rumah sianya tinggal, di tanah ada tua saja tinggal, itu nyo. Kan itu jadi masalah. Di Minang ke bapak-bapak ibu-ibu awak tidak boleh melenggang-lenggang saja di sebuah nagari tanpa melapor ke dua samang ya enggak? Kan harus jadi kemanakan angke awak dulu. Kalau tidak mana ambo pisang, baik ke buah. Tidak ada suku pisang misalkan ambo cari suku nandake di suku pisang. Apa tuh? Pilih yang aja tuh. Menjadi apa awak tidak kemanakan kontan, kemanakan batali ameh namanya. Atau kemanakan batali budi kan ada konsep seperti itu. Tak mau orang tak balik mago tu nak do ceritanya di Minang tu sebenarnya. Nah tapi ya tadi ingin piti capek itu tuh jadinya tadi. Ya rusak mental. Kalau rusak mental itu tak taluknya zakat ada tu Pak ya. Kalau zakat. Ustaz, solusi untuk kemiskinan apa? Zakat. Zakat ini salah satu solusi. Tapi kalau mentalnya nan miskin bentuk nan kita sabui tadi, dia Honda, ndak jadi mojeknya tapi dijualnya Honda. Dia gerobak, ndak menggalih gorengnya tapi dijualnya goreng. Itu cara menyelamatkannya dari kemiskinan. Sebab yang miskin bukan orangnya ketika itu, tapi pola pikir sudah miskin. Makanya perlu diperbaiki pola pikir dulu, diiringi pula dengan usaha makro, zakat tadi. Ya, kemudian anjuran untuk memutar uang itu makro tuh. Itu bisa dilakukan oleh ulil amri. Nah, nan kok PR kita bersama ke bapak-bapak ibu-ibu. Ya, PR kita bersama. Nahi mungkar kok paralu. Nahi mungkar terutama untuk judi online. Orang dulu main judi itu mandok-mandok orang. Takwiknya kena grebek. Kini ketika khatib khutbah ada aja orang main judi di bawah. Sebab main judi kini pakai apa, Pak? Pakai HP. Jangankan main judi dia temu saji.
Buka Shopee saja nak boleh ada bu ya. Buka Shopee lu saja. Boleh jual beli di saja. Jual balinan halal wajan di saja. Iko banjudi. Jadi bakal awak miskin, nah itulah. Lihat mental dulu, jangan-jangan mental kita miskin, mental kita ingin cepat dapat, ingin santai-santai piti banyak. Nah, efeknya kalau ingin santai-santai piti banyak, main judi lah. Nah, ingin berhutang tapi nak membayi lah, ingin meminta-minta saja lah. Nah, itu masalah. Ya. Jumat petang aku sampaikan ya nak. Rasanya Jumat petang aku sampaikan. Do cek lagi nan kanai apa tuh? Tidak mengetahui skala prioritas. Ini juga membuat orang miskin. Tidak tahu skala prioritas. Ambo mohon maaf kalau ada apa-apa di sikunan merokok ya. Surya sabatang tuh 2.500. Surya sabatang 2.500. Talua cik berapa? 2.000. Salah piak berapa talua? Hah? 55. 65. Sampai 5 kalau dibeli ke kandang ayam. Ya. Kan murah tuh talua salapi. Berarti cik anggap 2.000 lebih mahal rokok daripada orang kini bertanya stunting, orang Indonesia aku pendek-pendek batu kekurangan protein dan kalsium. Kok bisa kekurangan protein dan kalsium? Pitih membeli talua dipakai untuk membeli. Mohon maaf kok Pak, apa-apa kalau ingin berhenti merokok caranya itu kana-kana cik talua aku rokok kok mahal pada talua. Iyo ya, dia agak-agai. Ya, kalau apa tukar misalkan seharinya surya 6 balik sehari, 6 balik batang sehari, coba bayangkan 6 balik talua Pak makan sehari. Lah bentuk adera ya badan apa ini. Ya, adera itu kan salah piak taluannya sehari itu. Coba tukar. Itu namanya apa? Mengetahui skala prioritas. Prioritas awak apa? Ya, anggap lapak ikut fatwa MUI Ustaz. Nak mengecek rokok haram ku Muhammadiyah hanya ambo ikut fatwa MUI mengecek rokok ku makruh ini. Kan dulu orang muda itu. Oke lah, enggak masalah. Tapi di kana-kana nanti dia mau kecil. Kalau anak kita makan talua masih dibagi ampe, ya, cik talua dibagi ampe. Dibuat telur dadar, lagi nasi boleh agak gadangnya sekitik kah? Jangan berani-berani itu. Gimana? Ya nanti. Aku namanya rokok tertier. Kebutuhan utama apa dulu? Primer, makan ke dulu. Ya. Ditukar saja yang awak sebut tadi. Kalau ditukar saja rokok sebatang 6 balik. Apalagi orang 2 bungkus surya sehari enak. 32 batang, 32 talua setiap hari. Ya bentuk adera yang mana badan. Ya, itu namanya skala prioritas. Kana-kana saja itu ya. Itu mental-mental. Makanya apa Bu? Ya. Ada caranya aja. Bali rokok tapi jangan diduian. Suruhnya esok-esok. Tapi jangan diduian. Lai tabaun tembakau lah jadi itu. Sugesti itu ya. Rokok itu membuat tenang pikiran, sabananya lebih kepada cara barangoknya. Orang merokok kan model kan, cara barangoknya. So tuh di isoknya dalam. Itu tuh indak jorokok nah tenang hati itu Bu. Cobalah ambil angok dalam. Jadi orang mengecek ambo kalau merokok ke tanang pikiran. Sebenarnya tanang pikiran bukan dek rokoknya, tapi dek angok tadi itu nafas tuh diambil. Orang stres kan mana itu caranya. Ini orang panik, disuruh ambil angok. Dia mau itu orang merokok. Di sakit-sakit badan tuh dia apa sugesti saja tuh. Nikotin kok kan ada aja fungsi faidahnya. Iya memang ada aja faidah nikotin. Kok akan tetapi sebenarnya fungsi merokok tuh mana ada pada nafasnya tuh. Maka kalau orang ingin berhenti merokok, kecil orang mau itu caranya. Coba merokok tapi jangan diduian, tapi cek merokok Pak. Nah, coba lah, lagi tenang nak. Kalau lagi tenang nak saya dia rokok soalnya.
Besok jo jadi je leh. Kalau paniknya enggak, paniknya. Tangan je leh. Ya, tukar jo talu. Ustaz, talu aku kolesterol. Panjang kaji nak. Aduh anak-anak kolesterol. Orang Arab tuh Pak, orang Arab tuh makan ayam tuh sehari, jangan sehari, sekali makan orang Arab separuh ayam. Sekali makan Pak. Dan namo jarang basobok orang Arab nan sakit kolesterol. Orang Arab tuh banyak sakitnya sakit gulo, enggak sakit kolesterol. Berarti Pak, ayam jo daging tuh sebenarnya semua jo daging orang Arab tuh kan kadang-kadang potongannya enggak sakit kolesterol orang tuh dah. Baku enggak nan membuat penyakit itu garamnya mungkin tuh. Garam tuh Pak, pakai darahnya tuh garam. Ya, orang Arab kan enggak banyak garam. Enggak banyak garam. Ya, kolesterol. Harimau ada sakit kolesterol. Kan ada harimau sakit kolesterol. Hari makan di harimau kan daging makan. Ya. Nan membuat wak sakit itu bumbu-bumbu banyak tuh mungkin. Ya, bukan dagingnya tadi ya. Kanak-kanak saja ya. Skala prioritas. Kok namanya apa kok? Kok ubek miskin. Ya. Nan zakatnya Pak, nan zakatnya insyaallah kita bahas minggu depan. Zakat saja tidak bisa mengentaskan kemiskinan kalau mental miskin ini tidak diperbaiki. Maka kalau ingin mengentaskan kemiskinan, mulai dari memperbaiki mental, dibantu dengan zakat. Itu baru insya Allah bisa diselesaikan masalah ekonomi. Itu barangkali kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.